Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tutorial hari ini. Kita akan membahas plotting library di Python yang paling basic, yaitu matplotlib. Meskipun nanti ada plotting yang sangat bagus, ya matplotlib ini masih statik meskipun nanti bisa dibuat animasinya, tapi itu adalah frame per frame. Yang kemudian jenis plotting library-nya yang lain dipakai adalah Seaborn. Seaborn ini dibuat di atas matplotlib, itu dibuat lagi fungsi yang menggunakan seluruhnya matplotlib, tapi dikasih sehingga sentuhannya itu akan lebih berbeda di sini. Seaborn ini lebih banyak digunakan untuk statistik chart. Jadi ini pure statistic chart karena ditujukan untuk oleh di bidang data science sebenarnya. Yang lainnya adalah bokeh dan plotly. Ini lebih interaktif, kita bisa berinteraksi dengan apa yang kita plotting nanti di dalam kanvasnya. Ya, meskipun ini ada banyak lagi seperti alter dan holofish, itu juga cukup bagus, atau data shader ketika berhubungan dengan data sekitar triliunan data, itu bisa kita handle di sana. Oke, kita lihat dulu matplotlib. Di matplotlib ini apa sebenarnya? Ini merupakan suatu library Python yang cukup komprehensif. Ini adalah visualisasi secara statik. Bisa juga kita create animasinya ataupun interaktif nanti ditambah dengan IPyWidget. Itu biasanya kalau interaktif bisa kita gunakan backend. Yang pertama backendnya yang berdasarkan canvas atau figur, mirip kayak di MATLAB yang kayak figur. Itu bisa juga kita buat interaktif dengan nambah tombol-tombol tertentu yang mirip ketika kita memprogram GUI MATLAB. Di sini ada AGG, kemudian ada Qt5, kemudian ada WXPython sebagai backendnya nanti, tapi itu harus diinstal dulu. Tapi secara default ketika install Anaconda itu Qt5 itu sudah ada. Ini bisa dilihat secara detailnya nanti di situs resminya matplotlib.org. Oke, ini dibuat kembangkan oleh John D. Hunter. Dia sudah meninggal 2000 karena akibat kanker. Dia terinspirasi dari MATLAB untuk pengembangan plotting di library plotting di Python ini. Oke, ini langsung ke matplotlib.org tadi. Di sini adalah visualisasi standar di Python. Kita bisa memvisualisasikan statik, atau line chart, kemudian histogram, kemudian kernel density-nya, kemudian kita bisa buat kontur, bisa buat heat map atau yang lainnya, atau membuat yang 3 dimensi. Ini kualitas grafiknya sudah publication quality plot, ya tergantung nanti adalah main adjust-nya saja, supaya bisa standar publikasi atau standar yang bagus untuk dilihat dengan mata. Oke. Kalau mau men-citing matplotlib bisa dilihat di sini sebagai ide dari apa. Oke, ini sekedar screenshot sebentar. Saya pindah ke galeri. Di galeri sini matplotlib/galeri, atau nanti ketika buka di matplotlibnya ambil examples, itu sudah ada galeri-galeri, ada plot-plot standar. Jadi ketika salah satu plot ini kita buka, kita sudah dikasih apanya, kita juga ada dikasih beberapa listing code-nya, kode-kodenya di sini. Jadi kalau mau belajar atau mau apa, bisa aja mencoba kode ini, kemudian men-trial atau mencoba untuk menukar apa yang ada di sini. Ya, di sini ada grafik time domain, ini dirubah ke frekuensi domain. Satu kelebihannya, kalau MATLAB untuk frekuensi domain kita harus buat dulu sendiri. Kalau di sini sudah disediakan fungsi khusus untuk mencari, misalkan di sini ada CSD, cross spectrum density, itu sudah ada dibuat di sini. Itu nih CSD dari sinyal 1, sinyal 2, berapa nanti panjang apanya, kemudian berapa nanti sampling rasionya. Ini di sini sampling rasionya berapa second, berapa per second. Di sini dibagi dengan berapa rentang waktu kita. Rentang waktu kita adalah 0,1, berarti ada 100 sampel per second di sini. Oke. Dan banyak lagi. Mungkin ada interaksi yang paling bagus. Ini sama dengan MATLAB, buat yang seperti ini, heatmap di sini, yang gambar chart ini, atau kontur atau yang lainnya. Ini sama dengan MATLAB. Salah satu hal yang paling
mengenakan di sini adalah grid spec seperti ini, nested grid spec seperti ini. Ini di MATLAB bisa di-adjust sebenarnya dengan tweaking beberapa kodenya. Tapi di sini juga lebih fleksibel untuk main tweakingnya. Mungkin yang belum pernah saya temui di MATLAB adalah kalau pie chart saya belum pernah pakai. Ini ada yang scatter plot dalam bentuk apa ini? Ini seperti ini. Entahlah, kalau MATLAB masih terbaru, sudah ada generasi, kita punya distribusi data dalam arah X dan Y, kita bisa melihat seberapa tingkat sebaran datanya dalam arah X dan juga dalam arah Y. Distribusi dalam arah X di sini, distribusi dalam arah Y-nya atau vertikal ya. Satu hal lagi adalah di sini. Ini saya lupa MATLAB apakah bisa atau yang seperti ini. Buat artis membuat hanya tempering lingkaran. Kayaknya MATLAB rasanya enggak, atau membuat yang curvilinear. Kita membuat bidang tapi tidak ortogonal aksis, artinya sumbu antara X dan Y kita tidak tegak lurus tapi bisa membentuk sudut tertentu. Ini ketika belajar tensor nih banyak yang dipakai yang kayak gini. Oke, ini standar saja. Ada lagi yang bagusnya SKCD. SKCD ini mirip grafik-grafik yang dipakai ketika membuat grafik, tapi kepengen grafiknya ini dibuat mirip kayak tulisan tangan. Jadi ibarat kita menggaris dengan pensil atau apa, ini dan tulisannya juga dengan tulisan tangan. Ini ada khusus namanya SKCD. Tapi bagus juga kan bentuknya ketika mau membuat depan tulis atau apa. Oke. Ya sebenarnya itu tinggal tweaking aja. Oke. 3 dimensi cukup bagus juga di sini, tapi yang lebih bagus adalah ketika menggunakan Mayafy dan yang di backend oleh VTK. Itu kalau VTK bisa lihat kalau pernah menggunakan ParaView itu backendnya adalah VTK di belakangnya. Oke. Lanjut. Ini sekelas dari Matplotlib. Kalau kita kepengen membuat suatu figur dalam... Oh Pak, suara nak keluar Pak. Tak keluar. Bentar ya. Dah masuk suara? Halo? Dah masuk suara? Halo? Halo? Lah Pak. Okay. Tapi kalau ingin mendengar yang di awal tadi, rekaman saja begitu ya? Jadi Pak. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut di sini. Ya. Kita lanjut di sini terkait dengan anatomi dari suatu gambar. Ini sama dengan MATLAB. Kita punya kanvasnya. Nanti kanvas itu apa saja yang di stacking di layer per layernya nanti supaya kita tahu. Oke. Paling bawah itu adalah kanvasnya. Dari kanvas di Matplotlib itu kita sebut dengan akses. Namanya basicnya figure, kemudian axis. Setelah axis itu baru kita letakkan di sana ada line, ada scatter, tentunya kayak distribusi atau spines. Kalau di MATLAB ini sebagai garis yang mengkotaki suatu figur, kemudian baru ditaruh kayak title, legend, grade-nya, tick-nya nanti, tick labelnya nanti seperti apa, skala dari masing-masing sumbu apakah X dan Y. Ya baik apa sumbunya dalam mayor atau minor, ini sama lah, beberapa plotting MATLAB juga akan sama dengan yang ini. Oke. Bisa lihat di sini, nanti tinggal diklik aja dari filenya. Oke, kita masuk ke sini. Bagaimana kita memulai menggunakan Matplotlib itu di Python? Ya, Python pada basicnya kita harus mengimport library-nya. Jadi kalau kita menggunakan ada 20 library, semua ke-20 library-nya harus diimport. Awalnya memang terkesan agak agak berat atau apa, tapi sebenarnya ketika kita tahu yang kita butuhkan itu apa, berarti tidak akan ada
tumpang tindih nantinya antar library yang digunakan. Kadang ada library yang maksudnya berbeda, tapi kadang-kadang dinamakan dengan nama yang sama. Tapi ketika sudah kita import, kita kasih alias dia tertentu atau nama panjangnya ini, kita tahu itu adalah punyanya si library tertentu, kayak matplotlib. Atau kita gandeng matplotlib nanti dengan bokeh atau dengan plotly, itu ketiganya plotting. Kalau seandainya plotting kan pasti akan berbeda nanti. Tapi ada juga nanti yang sama, kayak mau ngeplot bar chart, kemudian mau ngeplot line chart yang biasa kita gunakan. Itu kita tidak tahu kalau kita import semuanya, nanti akan terjadi tumpang tindih. Apalagi kalau namanya sama, pasti akan terjadi nanti error nanti. Yang mananya yang akan diimport. Itu biasanya ketika tadi tumpang tindih itu adalah di yang paling terakhirnya. Ya. Kalau diimport matplotlib dulu, kemudian bokeh, kemudian plotly, pasti yang secara default nanti akan dipakai yang plotly. Oke. Untuk matplotlib ini secara default dipakai seperti ini. Import matplotlib.pyplot sebagai PLT. Ini adalah yang standar kita pakai untuk menggunakan library plotting 2 dimensi di matplotlib. Sudah ada. Secara default juga sudah ada matplotlib fan kalau mau untuk berhubungan dengan diagram fan nantinya, otomatis di create juga. Atau klik yang ini, sudah disediakan sebagai aliasnya yang biasanya umum dipakai. Oke, kita jalankan. Ini artinya kita bisa mengakses seluruh library di plotting di matplotlib hanya menggunakan simbol PLT ini. Oke. Biasanya ya sama lah dengan menggunakan MATLAB. Ketika kita mau ngeplot, kita harus tahu dulu kan apa yang mau kita plotting di sana. Nah, di dalam ini semua yang kita plot itu semuanya bersumber dari array. Array kita lakukan dengan library NumPy. Artinya NumPy di sini harus perlu juga kita import. Ya, kita import dia sebagai alias dia. Yang ini paling bawah, NumPy SNP. Running, shift enter atau control enter. Ya. Ini di pertemuan minggu depan kita akan pelajari iPattern Magic, itu apa saja. Jadi ketika kita menggunakan notebook, apakah itu Google Colab atau Jupyter Notebook atau Jupyter Lab di PC ya, yang dua yang terakhir tadi. Kalau untuk yang terbaru, kita nggak perlu lagi menggunakan kode ini matplotlib inline atau plt.show nantinya, karena dia secara default ketika kita panggil dia langsung plotting untuk notebook yang terbaru. Tapi tidak ada salahnya ini ketika masih menggunakan yang versi lama, itu misalnya ini matplotlib versi 1 kalau nggak salah. Ini kita masih menggunakan yang seperti ini. Ini artinya matplotlib inline ini apapun yang diplot ini akan tampil di cell resultnya nanti. Ini cell input, di bawahnya kan ada resultnya kan, itu akan tampil di sana secara otomatis. Tidak akan mengubah. Ini membuat secara default, pokoknya plotting dibuat secara inline. Oke. Kita balik lagi sebenarnya sedikit dari ini contoh saya ambil dari galeri tadi. Apa saja visualisasi bidang 2 dimensi yang bisa kita buat. Yang pertama kita punya scatter plot, kita punya X, Y, data yang teracak sebenarnya. Tapi data ini kita nggak tahu seperti apa distribusinya. Kita sudah tahu ini dia lebih berat ke titik pusat. Senternya di sini, center dari data atau center weight ya. Di sini kita bisa memvisualisasikan kalau sepanjang sumbu X di sini kita punya distribusi data ini seperti ini. Berarti dia lebih banyak terdistribusi di center dia, dekat nilai min rata-rata dia. Ini juga dalam sumbu Y juga terdapat di nilai rata-rata. Oke. Berikutnya adalah yang ini. Ini adalah kita namanya Ross chart. Ya, kalau kita tahu ini adalah histogram dalam koordinat polar. Tapi nama lainnya adalah Ross chart. Kemudian bentuk yang lainnya, ketika kita punya distribusi berapa kepadatannya, kita bisa membuat dengan kontur. Ini distribusi titiknya, kemudian berapa kepadatannya bisa kita ilustrasikan dengan kontur di sini. Misalkan, ya ini kita ambil aja yang hitam-hitam ini adalah sampel dari plottingnya. Bentuk yang lainnya kita bisa memvisualisasikan ini time domain, bawahnya langsung frekuensi domain. Kayak PSD, CSD tadi bisa langsung kita pakai fungsinya. Kita hanya mempaskan berapa nilai
frekuensi maksimumnya, kemudian berapa nilai sampling frekuensinya. Ya, sangat bagus sekali untuk visualisasi. Ya, kita tidak perlu memanggil FFT dulu untuk memplot. Dia akan otomatis menghitung FFT-nya di belakang menggunakan FFT dari NumPy. Oke. Yang berikutnya, ini ada histogram. Kita bisa juga mengasih style sheet-nya. Seperti apa style dari kanvas kita tadi. Warnanya, kemudian apanya, dia secara default nanti ada warna-warna tertentu. Nah, di sini kan kita bisa atur juga transparansinya, atau biasanya ini disebut dengan faktor alfa. Kita bisa lihat tumpang tindih dia seperti apa. Distribusi yang merah bisa kita lihat di sini. Ini distribusi yang cyan, ini distribusi yang ungu, violet. Ini distribusi hijau tua atau hijau lumut. Nah, backgroundnya di belakang tidak lagi putih, tapi agak sedikit warna abu-abu. Ini bisa kita setting nanti. Ini namanya BMH style sheet. Ya, ada sekitar 20 style sheet yang bisa kita pakai di sini. Tapi saya nggak tahu ya, MATLAB apakah yang terbarunya sudah ada yang seperti versi ini atau belum. Tapi yang saya lihat sampai 2017 belum kayaknya. Kemudian kita bisa juga mengatur tampilannya seperti ini. Kita kepengen hanya visualisasi seperti ini, misalkan kita buat disk cakram yang berlubang, kita klaim di sini, kita klaim di sini, misalkan kita buat konturnya nanti. Misalkan kalau mau belajar finite element 2 dimensi baik untuk vibrasi atau stress analysis, ya, bisa kita gunakan yang seperti ini. Oke. Kita juga bisa menggunakan untuk memplot gambar dari geographical map. Ini geographical map, kita punya longitude-nya berapa, garis bujurnya, ini garis lintang ya, latitude-nya. Dan ini ketika kita punya peta, berarti kita punya tingkat elevasi. Ya, di sini elevasi adalah warna hijau. Ini adalah dataran rendah, sedangkan minus 500 ini adalah kedalaman ke laut. Ya, semakin tinggi berarti menuju ke dataran tinggi dan pegunungan. Oke. Yang paling menarik, ya, mungkin ketika belajar siklus dalam termodinamika atau belajar perpindahan panas, jumlah energi yang bisa kita buat dengan Sankey diagram. Sankey. Ini sangat bagus sekali untuk representasi. Misalkan di sini, sama di mekanikal ya. Di sini kita punya heat rate-nya berapa dari proses boiler. Misalkan di sini di Rankine power cycle, kita punya steam generator, turbin. Dari ini berapa yang kita aksikan turbin yang pertama. Kalau kita punya reheating, kita balikkan lagi ke atas. Kita punya turbin kedua atau 2 tingkat. Ini jadi shaft power, ini yang masuk ke kondensor. Ini yang dipompakan lagi ke atas. Dalam ini yang closed water feed heater, yang ini yang open feed water heater. Bisa kita ilustrasikan siklusnya semuanya berikut dengan diagram-diagram energinya. Ini disebut dengan diagram Sankey, dan kebetulan ini diambil juga dari Fundamental Engineering Thermodynamics dari buku Moran Shapiro. Oke. Tadi saya sudah lihatkan ini BMH style sheet di Matplotlib. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan style tadi seperti yang ini. Cukup sangat mudah. Sebelum kita upload, kita ketikkan ini dulu. Setelah kita import tadi kan, kita import Matplotlib, kita import NumPy, kemudian kita tempatkan kode ini. plt.style.use. Use di sini apa saja? Artinya kita harus mengentrikan nama-nama style yang kita gunakan. Ya. Di sini akan saya cek apa saja style yang available disediakan oleh Matplotlib. Saya print plt.style.available dan berapa jumlah style yang tersedia yang ada itu bisa digunakan. Itu ada 26 buah. Jalankan. Ya, oke, 26. Ada namanya ini, slide, classic test patch, BMH, classic, dark background, fast, 538, ggplot, ini yang standar kalau pernah menggunakan bahasa R ya. Untuk statistik ini standar tampilan dia. Kemudian ada Seaborn, ini standar untuk Seaborn nantinya. Ada Seabornnya yang cerah, ada yang khusus ditujukan oleh orang-orang yang buta warna. Di sini juga sudah ada. Kan buta warna itu kan orang hanya bisa tahu dari cahaya itu hanya dari tingkat cerah sampai ke tingkat paling gelap. Jadi itu harus dilihat nanti di bagaimana warna itu dibuat, apakah dia kalau kita pakai yang standar ya, contohnya dalam menggunakan source finite element kita selalu menggunakan jet atau ya jet biasanya mulai dari warna merah sampai warna biru atau biru merah dibalik itu biasanya itu adalah warnanya tidak
sensitif kepada color blind. Jadi ketika kita print dia dalam bentuk grayscale, itu merah dan biru pasti nanti yang paling tua nantinya. Nah, sedangkan merah dan biru itu harus ketika kita yang tidak colorblind, yang tidak buta warna, kita tahu merah itu adalah yang paling rendah tinggi misalkan stresnya, sedangkan yang biru adalah yang paling rendah stresnya. Tengah-tengah warna kuning itu biasanya adalah warna di nilai tengah antara atau nilai median dari stres di maksimum dan minimum tadi. Oke, kita lihat satu-satu. Ini ada default yang biasa kalau kita plotting matplotlib tanpa menggunakan ini akan keluar nanti tipe warnanya. Ya, warnanya ini kalau untuk warnaan ada yang menggunakan plasma di sini, menggunakan viridis, cividis, ini sudah ada di MATLAB. Viridis, cividis ini termasuk yang baik juga untuk colorblind. Jadi ketika di print pun dalam bentuk grayscale ini termasuk bisa juga orang memperhatikan gradasi warnanya dari yang paling cerah sampai yang paling gelap. Oke, ini bisa dilihat di sini apa warnanya. Ini yang klasik. Klasik ini meniru MATLAB versi lama. Kalau Solarize ini seperti ini bentuk warnanya, menarik. Kemudian yang Classic Test Patch yang seperti ini, BMH seperti ini, dan background seperti ini. Kalau mau backgroundnya hitam ya, misalkan untuk presentasi atau apa, ini lebih bagus background hitam misalkan. Ketika cahaya dari luar silau, itu bisa kita gunakan dark background nanti. Ini ada yang fast, ada yang 538, ini lebih tebal ya di garis di sininya, khusus untuk line chartnya nanti, grafik garis. Kalau grayscale standar. Nah, ini yang colorblind. Colorblind ini ketika di print pun hitam grayscale nantinya, orang si buta warna masih dapat membedakan tingkat warna tadi. Ya, ini banyak. ggplot tadi mana ya? ggplot. Ini bisa dipakai nama-nama yang tadi. Artinya ketika kita PLT style, kita pakai nama-nama yang ada di sini dalam bentuk string ya, dialamatkan ke use-nya, itu bisa kita pakai nanti. Oke. Ini cukup banyak sekali. Oke, satu lagi yang harus diketahui, karena dalam visualisasi kita harus tahu juga pemilihan warna. Kadang-kadang kenapa di kuliah kan di lab Pak Mul kadang-kadang ketika bilang tidak pernah, karena bisa grafik itu dapat dibedakan. Ketika di printan putih pun dapat dibedakan. Biasanya kalau kita punya line chart seperti ini, kita tidak menggunakan warna tapi menggunakan simbol, apakah putus-putus, apa namanya, dash, kemudian dot, kemudian dot, kemudian dash, kemudian kasih marker yang lain kayak silang, kayak tanda segitiga atau yang lainnya. Tapi bisa diatur, di adjust markernya nanti supaya tidak mengotori yang lainnya, mengotori gambar kalau hampir berdekatan. Oke. Ini color map juga penting ketika mau mencetak dalam bentuk warna. Ini color map yang ada. Yang standar ini adalah ini sequential, viridis, plasma, inferno, magma, dan cividis. Ini yang standar. Ada yang tipenya ini sequential. Kita lihat satu-satu nanti ke warnanya. Ini viridis dari gelap sampai yang paling terang. Ini orang yang buta warna pun bisa kelima-lima warna ini itu ramah untuk yang buta warna. Ya, ketika di print grayscale pun masih nampak perbedaannya. Beda dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Sequential juga bagus untuk buta warna, tapi ini warnanya hanya satu. Kecuali yang ini ya, ini diambil yellow, diambil orange, diambil yang brown. Oke. Ini yang tidak ramah buta warna, ini yang biasa standar kita pakai dalam apa, baik yang seismic atau yang HSV yang paling banyak kita pakai. Ini enggak terlalu apa, tidak ramah untuk yang buta warna sebenarnya. Oke. Ini yang kualitatif color map. Jadi color mapnya berdasarkan kategori sebenarnya. Ada jenisnya pastel, ada jenisnya tableau ya, dari perangkat lunak tableau untuk membuat beberapa warnanya tabel. Ini tidak ramah sekali, yang kayak fringe ini, kayak ada pola-pola gelap terang atau fringe. Kalau tingkat lightness-nya yang color map tadi bisa kita lihat juga. Ini tadi. Ini dari ini semakin gelap ke semakin terang. Jadi ini sangat ramah sekali untuk yang buta warna, sama dengan light ini. Yang sequential tadi. Ini juga.
Ini juga bagus. Nah, ini yang harus dihindari tadi. Spring, summer ini juga ada dalam, tapi ini mulai dari 50 sampai 100, tidak mulai dari 0. Ini juga harus dihindari, yang seperti ini juga harus dihindari karena tidak dapat orang membedakan yang gelap ke yang terangnya nanti. Apalagi yang seperti ini. Gelap, terang, balik lagi ke gelap. Oke. Saya lanjut. Nah, kita akan tes langsung ke tes case. Bagaimana visualisasi dengan plot tunggal. Artinya kita memplot standar, kita punya X, kita punya Y, kemudian kita plot X dan Y-nya. Oke. Jadi agar bisa paham lagi, tadi matplotlib ini saya import supaya tahu secara utuh ya keseluruhannya. Matplotlib saya import plotnya SPLT, saya import juga NumPy. Nah, tapi biasanya ketika mengimpor ini, NumPy ini sering meletakkan yang paling atas. Oke. Ini pernah saya jelaskan beberapa minggu lalu terkait dengan NP random seed. Ketika kita punya nilai random agar reproducible, itu biasanya ya ketika seed ini saya serahkan notebook ini saya serahkan ke yang lain agar orang itu bisa menggunakan data random yang sama dengan saya harus menambahkan seed yang sama. Atau saya harus seeding bilang random itu dengan nilai yang sama. Saya pakai 1, pasti akan berbeda ketika saya pakai 0. Kalau saya tidak seeding, berarti nanti ketika dipakai yang lain, nanti bilangan random itu akan selalu otomatis berubah. Ini sama kan ketika menggunakan Excel, kita create bilangan random. Ketika salah satu selnya di Excel itu kita rubah, nanti random yang di dalam kolom tertentu nanti akan semua, misalkan kalau kita buat 10 baris dalam satu kolom, bilangan random itu nanti akan berubah juga secara otomatis. Nah, ganggulah sel lain, berarti itu akan selalu di-update perubahannya. Sama juga dalam programming itu biasanya kita harus mengupdate, men-set namanya seed di sini, seeding dia. Ini untuk reproducible sebenarnya, agar dapat digunakan ulang. Random, saya buat seednya 1 saja. Dia biasanya bilangan bulat untuk seed. Saya akan buat 21 titik dengan NP arrange. Kalau ada yang belum belajar NumPy, silahkan lihat video yang sebelumnya. Kemudian saya mau buat fungsi linear saja. Y sama dengan 2,5 tambah 1,65X. Y 2,5 tambah 1,65 dikali dengan X. Oke. Kemudian ini dulu ya. Ini karena X-nya continue dan Y-nya juga kita continue, meskipun kita discretekan X-nya intervalnya 0, 1, 2, 3, tapi ini masih bertipikal numerik, berarti kita memplotnya adalah dengan menggunakan line chart biasanya. Oke, ini saya selesaikan dulu. Oke. Tambah aja di bawah, nggak masalah. Kita mau ngeplotnya, kita plt.line plt.plot berarti saya akan membuat berarti X kemudian Y ya, X sebagai sama kan dengan MATLAB, Y kemudian saya buat plt.show untuk menampilkan si plot tadi ya, meskipun yang versi terbaru dari Matplotlib ini langsung tampil ketika ini ketika ini dijalankan ya. Ini tujuannya adalah untuk mengatasi ketika backward compatibility dengan yang versi menggunakan versi 2 dan 1 ya, jadi ketika plt.show berarti dia akan langsung tampil. Ketika menggunakan yang versi backendnya seperti kotak dialog atau apa, ini masih dipakai, tapi kalau di notebook ini sudah ditinggalkan yang seperti itu. Kita dapatnya seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y secara default label X-nya tidak diberi, labelnya tidak diberi, detailnya juga tidak diberi, legend tidak diberi. Ini masih masuk akal, fungsi linear. Oke. Gimana kalau kita tambahkan yang bilangan random di sini, YN-nya? Tentu tidak akan kita plot X, Y seperti ini. Ini saya copy saja.
Karena matplotlib sudah, saya cuma manggil yang y saja lagi. Oke. Y sama dengan yn ya, yn sama nanti tadi adalah y ditambah np.random random juga random normal, yaitu sepanjang dari panjang x. X ini berapa panjangnya? Artinya saya punya 21 baris, 21 array yang ukurannya 21, array baris ya, ukuran 21, bisa tambah dengan y. Kalau saya plot dengan seperti ini, x, y, kemudian saya show, berarti tidak plot yang di atas, tapi dibuat plot yang di bawah, tetap dengan y kan. Kalau dengan yn, tidak masuk akal kan kita nampak garis-garis seperti ini. Karena setelah kita kotori, misalkan kita ngambil data dari eksperimen, kita ambil x segini, kemudian kita ukur y-nya berapa, itu biasanya adalah berupa tipe garis. Oke, ini bisa juga dengan plt.scatter, atau kita bisa memodifikasinya dengan alamat lab. Saya kepengen hanya menggunakan O, tanpa ada embel yang lain. Kita punya scatter antara x dan yn tadi. Kalau saya tambah gimana? Saya mau yang fittingnya yang ini. Oke, bisa kita tambahkan aja di sini. X yang tadi dan Y. Saya buat warnanya di sini adalah red. Ini merah ini fitting ya. Fitting dia, dan ini adalah data kita yang acak tadi. Contoh representasi. Ya, untuk masalah O, R ini, apa yang ada di MATLAB persis sama yang dipakai di matplotlib ini. Oke. Ini R. Kalau saya buat seperti ini, red, berarti saya buat red putus-putus. Oh maaf, itu red dua dashnya. Nih putus-putus. Saya mau tebal garisnya tinggi, line width sama dengan 2. Langsung tebal, mau ditebal lagi bisa, dan width jadi 3. Nih garis ya, ini bisa buka lagi matplotlibnya tadi, cari yang terkait dengan marker di sini. Marker lainnya ada nggak? Ada, misalkan S, kalau saya buat SR, terus saya ganti yang O ini dengan S. Jadi saya minta yang warnanya square, berubah kan jadi square. MATLAB juga menggunakan S untuk membuat marker square. Ya, di sini markernya mau diganti ya, dia ada penggantinya nanti, marker S color dan marker face color. Itu ada nanti di dalam apanya di sini. Bisa kita atur di bagian sini. Oke. Ini sudah kita buat, dan ini saya balikkan lagi ke yang awal. Tebalnya hanya 2 saja, warnanya biru, warnanya merah. Ini kalau mau start warnanya biru, ini kan defaultnya kan agak azuri kan, warnanya agak biru langit. Saya gunakan warna biru, biru itu blue, sama dengan MATLAB juga. Blue warnanya square. Kemudian saya belum punya label. Oke, bentar. Ini tadi kan warnanya kan background hitam. Ini kenapa agak hitam? Kalau mau jadi background putih, ini bisa kita ganti di tool setting. Timnya ini kita ganti dengan light. Ya, kalau mau ininya putih, tadi kan hitam nggak apa-apa. Untuk plotting ini. Oke, kita mau tambahkan sumbu X-nya dan sumbu Y-nya namanya. Ini caranya adalah plt.xLabel di dalam string ya. Berarti string adalah sumbu X-nya. Misalkan X-nya adalah milimeter. Kemudian plt.ylabel yaitu Y dalam milimeter juga, misalkan ukurannya. Ya, ini langsung diisi. Nah, bagaimana ini merubah tingkat fontnya? Bisa langsung aja kita tambahkan di sini font size 12. Sebenarnya bisa di sini font dictionary ini
kita gunakan. Fondik itu bisa nanti berisi dalam dictionary ada entry, bisa dalam bentuk ukuran, nama fontnya, kemudian apakah beratnya, apakah dia itu bold, apakah dia italic, oblique, dan lainnya bisa ditambahkan di sana. Nya lebih besar 12. Title, judul dari label, judul dari grafik kita, title. Ini kita sebut adalah grafik pengukuran X dan Y. Nah, ini standar fontnya sama, lebih besar sedikit. Misalnya ini 12 secara defaultnya dipakai. Kalau mau diperbesar nggak apa-apa, bisa kita tambahkan font size di sini. Ukurannya akan jadi 16. Oke, lebih besar. Jadi kalau untuk masalah kurang bagusnya untuk dilihat, silahkan aja di tweaking. Misalnya kalau untuk grafik sama seperti itu. Oke. Apalagi yang tertinggal biasanya kita perlu grid. Untuk lebih apanya, plt.grid. Mesti itu aja. Kalau apa mau ditambah, bisa saja. Sampai ke minornya bisa. Secara default dia menggunakan major di sini. Sumbu utamanya major. Kalau mau tambah dengan sumbu minornya, tambahkan minornya juga. Axis buff ini artinya dia kedua-duanya axis artinya. Ya, ini major, minor, buff. Kalau kedua-duanya berarti kita gunakan nanti major minor juga akan diikutkan. Sumbunya kalau hanya dalam sumbu Y saja yang kita pengen gridnya, berarti dalam arah horizontal, jadi kita bisa tekan yang Y. Ya. Kemudian ada quartz-nya nanti. Apa saja tambahan contohnya color dari gridnya, apa line style-nya, berapa tebal garisnya, dan yang lain di sini ini adalah valid keyword nanti. Kalau mau ukuran garis-garisnya, ini kalau menggunakan Word nanti kan ada ujung dari suatu garis itu apakah dibuat bevel, ketika dia miring dia akan motong, ketika kita buat round dia akan langsung membuat setengah lingkaran. Ini sama juga dengan dash join ya. Ketika ada dua garis yang berjoin meter itu akan motongnya langsung, bevel ada ya terpotong juga. Kalau round nanti akan dibuat melengkung di sekitar titik sambungnya, apalagi bentuk sudut. Oke. Ini cara default grid seperti ini saja dibuat. Nah, nampak gridnya dengan warna yang lebih rendah, gradasinya itu dengan warna abu-abu. Ya, ini ada lagi yang kurang. Oke, kita mulai di sini sekitar 3 atau berapa? Atau 3 lah ya. Kita mulai di sini. Kita kepengen mulai sumbunya juga 0. Gimana? Oke, itu bisa kita tambahkan baik di grid atau setelahnya. Kita buat plt.x ylimit. Kalau di MATLAB kita ylimit ini langsung dalam array yang ukurannya 4x1 kan. Array baris yang ukurannya adalah 1x4, 1 baris dan 4 kolom. Kalau di sini y limit ini adalah dalam bentuk list yang isinya nilai y minimum, y maksimum. Ini artinya seperti ini, y minnya berapa, y maxnya berapa. Isikan di sana dalam bentuk bilangan bulat atau bilangan floating point atau berkoma dengan apa-apa. Saya mau pengen minusnya adalah 0, y maxnya tadi 35 ya, di sini saya buat jadi 40. Ya, ini mulai dari 0, ini 40. Ini juga mau saya paksa. Misalkan dia ke di X limitnya mulai dari 0 sampai 25 lah. Tahu kalau mau lebih nampak, saya mulai dari -5 Y limit. Jadi untuk X limitnya, X lim saya pakai itu adalah -5 sampai nilai 25. Ada lagi yang kurang apa? Oh ya, satu. Ini sumbunya lebih MATLAB, ini agak melebar. Secara default memang seperti itu ketika buat MATLAB juga. Oke, gimana caranya? Kita kepengen ini lebih lebar dibandingkan yang ini. Ini set scale ya.
Saya lupa juga. Kalau lupa, kita bisa ketikkan seperti ini, head dari PLT tadi, karena PLT sudah kita import. Saya kepengen layout kalau nggak salah nih. Oke, layout ini kita coba. Ini saya ada yang lupa nih. Enggak, tag layout tidak. Saya membuat set scale ya. Kalau tidak, biasanya jika ada lupa fungsi seperti ini, kita selalu kalau belajar open source ya Google itu harus aktif terus biasanya. Matplotlib axis equal. Ini axis equal ini artinya dia akan sama nanti interval x-nya dan interval y-nya. Kalau punya interval 5 di x, berarti interval y-nya juga 5. Misalkan interval 5 di x itu mengokupai screen misalkan 20 pixel, berarti dalam bentuk y yang 5, yang interval 5 tadi juga harus mengokupai 5 pixel nanti dalam arah vertikalnya. Oke. Ini langsung bisa dilihat ada demonya juga. Ya, ini kita belum masuk ya dengan sistem subplot, kita masih dia set aspek. Harusnya di plot juga sudah ada yang namanya set aspek. Oh, tidak ada ya, dia agak sedikit berbeda. Nah, untuk plotting ini meskipun sharing pakai, kadang-kadang menggunakan, kadang-kadang banyak juga yang lupa. Oke. Cara yang lainnya bisa saya create ini dulu, figure plt.figure. Bisa kalau main trickingnya, kalau nggak ada yang tadi, saya akan buat fix size nya ukuran dari gambarnya. Fix size harus masukkan dalam bentuk tuple yang isinya berapa lebarnya, berapa tingginya. Saya mau lebarnya 6, tingginya 4. Oke, terbalik, lebarnya 4, tingginya 6. Mau apa? Di sini sudah hampir sama, supaya nampak antara scale 5 ini dalam arah horizontal X dan arah vertikal juga sama. Cukup bagus lah grafik yang kita buat seperti ini. Ini kalau kita buat untuk grafik tunggal, belum dalam bentuk subplot, karena kita butuh juga subplotting nanti. Oke, kayaknya tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut. Cukup menarik, cuman beberapa baris kode. MATLAB juga seperti ini, tapi kalau MATLAB biasanya untuk ini juga sama kan, plot tambah ininya, set ininya, dan yang lainnya. Oke. Tag layout ini nanti lebih banyak kita pakai ketika kita berhubungan dengan subplot. Oke. Apa yang mau kita buat dengan subplot? Oke. Saya punya X, kita bermain dengan grafik sinus, kosinus, dan ya grafik sinus dan kosinus saja. Satu lagi grafik apa ya? Hiperbolik sin juga boleh, hiperbolik atau fungsi kuadrat. Oke, kita buat nanti X-nya dulu. X itu sama dengan, kita tidak bisa punya juga array, kita juga bisa buat dengan linspace sama dengan MATLAB. Kita mulai di sini startnya berapa, stopnya berapa, kemudian berapa buah garis yang harus generate dari start ke stop itu. Ya, kalau endpoint true berarti langsung di endpointnya dibuat. Oke. Kita akan buat dari 0 sampai 10 saja, sebanyak 1001. Oke. Ini X kita. Y kita, Y1 saya adalah np.sin dari berapa ya? 2 kali np.p
dikali nanti dengan X. Oke. Sedangkan Y2 yaitu NP cos 2 dikali NP.P dikali X, dan yang terakhir Y3 nya adalah NP dot, oke, saya punya kuadrat X kuadrat dikurang 6X tambah 7. Ini yang kita plot dengan menggunakan subplot. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan dengan data yang kita punyai X, saya punya Y1, Y2, Y3. Bagusnya seperti apa? Apakah kita meletakkan subplotnya secara vertikal, artinya sin paling atas, cos kemudian Y3 yang persamaan fungsi kuadrat. Ya, meskipun ini nanti di satu grafik kayak gini, ini bisa juga diletakkan seperti menggunakan MATLAB yang seperti ini. Oke. Ini kalau punya line width ya, konflik ini. Saya balik lagi dulu sebentar ke sini. Kalau mau di sini mau dibuat juga garis barunya berbeda, berarti line width ini harus ditambah lagi di sebelum XY di sini. Ini bagusnya supaya tidak terkacau. Ini biasanya di enter seperti ini. Jadi ini khusus diisi untuk si garis dan X dan YN saja. Di sini X dan Y saja. Bisa kita pakai di sana untuk yang seperti ini. Ini tambah nanti dengan line width-nya kalau punya markernya seperti apa, mau di tweaking markernya warna berbeda, artinya S-nya beda warnanya, isi dari marker itu juga berbeda, bisa diletakkan di baris ini saja. Ya, itu untuk apa aja, untuk kemudahan aja membaca kodenya nanti. Oke. Kita ke subplot. Ya, di subplot ini apa yang harus kita buat? Yang perlu kita buat di subplot itu adalah kita harus membuat canvas figure-nya di mana, kemudian sumbunya apa. Ini akses ya, akses itu adalah sumbu yang paling banyak. Jadi kalau kita meng-create subplot 3 buah, berarti kita akan membuat akses 3 buah juga. Ini seperti ini. Ya, ada beberapa cara, nanti saya tunjukkan. Ini fixed access, kita akan gunakan plt.figure. Bukan figure lagi, kita harus bisa menggunakan subplots ya. Ya, ada 2 tadi. Subplot dan subplots. Ya, kalau subplot ini kita buat figure, aksesnya baru di-create di masing-masing di mana yang akan diplot. Kali ini kita sudah membuat si canvas tadi, ada sekian buah subplotting dulu. Kalau kita punya 3 baris, 1 kolom, berarti saya punya 3 baris ke bawah, 1 kolom, berarti secara vertikal. Ini langsung kita buat dengan subplot. Tapi kalau dengan subplot, kita inisiasi misalkan subplot 111, 211 berarti 2 baris, 1 kolom, grafik yang ke pertamanya. Jadi saya demokan juga di bawah ini. Perbedaan antara menggunakan subplot dan subplots. Ini juga bisa subplot to grid, ini juga lebih bagus ketika merepresentasi. Oke, ini kita buat yang subplot saja. Ini beritahukan berapa jumlah row-nya, berapa jumlah kolomnya. Apakah X-nya kita share, kita samakan. Berarti kita tidak perlu membuat span untuk X yang paling atas. Jadi kalau X-nya sama seperti ini, X yang sama kan, kita bisa mengaktifkan share X-nya true, sedangkan share Y-nya false. Oke, karena untuk Y1, Y2, share Y-nya kalau kita buat true, mungkin ini sama, tapi Y3 ini bisa dinilainya lebih dari 1 kan. Karena sin saya punya amplitudo 1, cos juga punya amplitudo 1. Oke. Ini squeeze tidak jarang, speknya ada, nanti tinggal dibaca aja ke bawah ini. Subplot atau gunakan help dari plt.subplots. Oke. Figur keywordsnya nanti adalah ukuran dari gambarnya berapa. Oke. Saya akan buat dulu end rows-nya. Kita tiru aja, end rows-nya itu adalah 3 buah, dan saya punya Y1, Y2, Y3. End cost-nya adalah 1, semua punya 1 kolom. Apakah dia share sumbu X? Ya, share X-nya true, share Y-nya false. Kemudian saya punya fixed size-nya ya, untuk mengatur ukuran gambarnya. Karena ini lebih memanjang kan, di dalam bentuk potret. Nanti ukurannya saya akan buat lebarnya 5, tingginya jadi 10.
9 lah, supaya sama 333 nanti apanya perbedaannya. Ini kalau saya buat plt.show ya, ini kayak aneh sedikit kan, kita meng-create variable baru fit dan access, tapi untuk memanggil tampilan kita show. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti inilah. Ini untuk tempat yang 1, tempat yang kedua. Ini tujuannya tadi kan, set x-nya tadi adalah true, berarti sama kan nilainya ini. Di sini tidak diberikan lagi. Kalau aktifkan seri Y, berarti kalau kita buat yang ini dalam bentuk baris, misalkan seperti ini, 3. Seri Y-nya tidak aktif kan. Kalau ini bagusnya agar ketika ini sama skalanya secara vertikal, harusnya seri Y-nya nanti yang kita aktifkan terus. Coba lihat. Kita menggunakan skala pendepan saja. Ini tinggal ngikut aja. Oke. Ya, kita balik lagi. Ya, ini karena terlalu tinggi ini, karena di ukuran ini kita set 5 ke kanan, 5 inci ke kanan, dan 9 inci. Oke. Ini meskipun diukur nggak sampai 5 inci ya, tapi ini incinya berdasarkan pixel di layarnya masing-masing. Karena tergantung DPI nanti. Oke, nih jumlah rows tadi, jumlah kolomnya 3. Oke. Kita mau isikan. Di mana mau diisikan? Akan di antara itu sebelum show ya. Kita mau meletakkan si aks ini. Oh ya, ini X-nya. Kita mau meletakkan si Y1 di paling atas. X-nya sudah nih kan. Oke. Saya meletakkan si Y1, gimana caranya? Saya akan menggunakan aksesnya ini, akses ke 0. Akses yang keluar di sini dia adalah dalam bentuk list. Jadi ketika saya upload jumlah rowsnya 3, berarti saya punya akses 3 buah list. Oke, kalau tidak percaya, saya akan ketikkan di sini akses. Nah, dia punya array, yaitu alif akses subplot dengan objeknya sekian dari memori dibuat. Ini juga dengan kode alamat memori sekian, juga alamat memori sekian dibuat. Kita harus akses. Ini artinya yang ini adalah memori yang di memori ini akan tersimpan yang tampilan grafik ini. Itu kenapa saya akses yang paling atasnya yang 0 tadi. Di sini baru kita titik. Ketika menggunakan editor kayak ini, sel yang kayak ini tidak akan hadir nanti di sini akses ini. Dia tidak tahu bahwasanya akses ini dia punya objek lain atau objek lain di belakangnya itu, dan metode-metode tentunya dalam, kalau yang sudah paham apa ya, OOP nanti. Ini akses ini dia punya objek, ketika objek akses di create dia punya apa saja nanti atributnya, apalagi apa yang dimiliki oleh metodenya. Jadi di sini ketika saya mengambil akses ini tidak akan tampil pilihan-pilihan lainnya, karena IDE ini tidak cerdas dalam pop up tampilan. Biasanya ketika ini orang butuh juga tambahan lainnya seperti kite atau menggunakan editor yang lainnya seperti ini PyCharm, tapi orang juga akan menambah kite nantinya supaya tahu ini objeknya apa yang di-create. Tapi kalau sudah tahu ini tipe objeknya adalah subplot, berarti kita tahu di sini adalah subplotnya adalah ini. Kita tinggal tambahkan plot di sana. Kemudian saya plotkan X dan Y. Nih, saya enter aja dulu untuk melihat hasilnya. Oh, maaf, Y-nya di sini kan keluar error di sini. X dan Y must have same first dimension but have shapes. X-nya segini dan Y-nya segini. Karena Y yang terbaca inilah Y yang di atas ini, yang ukurannya tadi 21 tadi. Oke. Harusnya dengan Y1. Oke. Kita udah buat grafik sinus di paling atas. Mau ganti warna, mau ganti apapun silahkan di sini. Oke. Kita buat yang si kosinus di 1. Plot X, Y2. Kemudian yang terakhir adalah Y3 tadi. Dan plot X, Y3. Nah, warnanya sama semua. Oke.
saya perlu grid atau perlu apa ya. Kalau grid tidak ada diakses, dia hanya dimiliki murni di PLT. Ini grid artinya semuanya akan tergrid. Oke, grid paling bawah ya. Artinya untuk membuat ini kita harus gridkan satu-satu. Repot ya, nanti kita bisa menggunakan perulangan atau looping nantinya di sini. Oke, ini nggak keluar ya di sini. Bentar. Biasanya gridnya masih aktif nih biasanya. Nah, masih aktif grid di sini. Jadi kalau mau nggak kopikan aja aksesnya, berarti grid masih aktif. Berarti grid ini dimiliki oleh setiap sumbu yang dibuat. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah hierarki yang di sini. Nah, tadi hierarki dari taksonomi dari anatomi dari gambar ini. Jadi kalau kita create akses, berarti dia sudah punya semuanya dalam akses itu. Apa saja yang dipunya oleh akses itu? Pertama spines-nya, kemudian grafiknya dalamnya apakah lancar, chart nanti atau scatter, legend, kemudian tick-nya, itu semua dimiliki oleh akses tadi di setiap masing-masingnya. Nah, berarti akses itu berada di atas figur. Kalau kita buat layar tadi, figur itu ibarat kanvas, akses itu adalah semacam cat dasar. Jadi baru cat berikutnya baru kita apply di bagian atasnya, apakah untuk membuat spine atau membuat si garisnya utamanya tadi, atau menambahkan legendnya juga. Oke. Ini jalankan, semuanya sudah di grid. Oke. Label di mana mau kita tambah? Ya, label perlu kita tambah. Kalau untuk Y di setiap akses itu perlu kita tambah label. Tapi label ketika menggunakan akses kita tidak bisa menggunakan .x label, tidak bisa di aksesnya. Oke, kalau untuk label seperti apa jadinya? Jadi akses 0 set ya label. Ya, itu apa ini fungsinya, metode yang dimiliki oleh si akses tadi ketika kita mengakses aksesnya. Oke, di sini set y labelnya namanya adalah y sama dengan sin 2 kali pi kali x. Tidak bagus ya. Kalau mau bagus nanti dengan latex, rendering latexnya biasanya ada dikasih R dulu di depan, kemudian P itu kita kasih tanda seperti ini. Oh, tidak terkait juga P nya. Maaf, ada yang kelupaan ya mungkin. Oke, kalau untuk latex nanti di set di paling atas nanti. Ada settingan lagi di matplotlib-nya, matplotlib setting, baru kita create. Dia bisa merecognize latex nanti untuk string yang kita buat di sini. Ini kita terima seperti ini dulu. Ini 2pi kali x. Kemudian ini saya copy aja, saya taruh ke bawah. Kita ganti aksesnya 1, ini diganti dengan cost tadi. Dan yang terakhir di sini saya ganti nanti dengan y sama dengan persamaan ini. Ini x kuadrat ya, biarkan default patternnya 6x ya, supaya tahu tuh pangkat. Oke, oh ini masih oke. Jadilah grafik dan label di masing-masing. Untuk y berarti kita hanya mengisi untuk x ini sumbu x, berarti kita harus meletakkan di akses keduanya. Itu set x label x, baru x nya nah, artinya yang ini kita punya set y label yang ini dan y label yang ini. Ketika mau mengganti apanya nanti, misalkan di plot x, y1 saya mau mengganti di sini tebal garisnya berapa,
Ya, kita ganti tebal garisnya sesuai dengan aturan di atas. Kita tambahkan line width ini di sini. Dia masih menerima. Misalkan di sini saya kepengen line width-nya jadi 2. Ditebal. Oh, ini kurang lebar, saya mau lebarnya jadi 6 dan jadi 8 supaya lebih panjang. Oke, ya, lebih lebar. Oke. Ini apa pengaruhnya? Ini dari 0 sampai 40. Ini mungkin dari 5. Kalau saya buat tadi aktifkan Charrier-nya sama dengan true. Nah, jadi kelihatan kan grafik sinusnya ya, karena skala Y-nya dia buat set sama antara X. Set X mungkin oke, karena X kita sama tapi Y kita berbeda. Charrier-nya tidak diaktifkan. Dihapus juga boleh atau dibuat false saja. Jadi grafik. Oke, satu lagi ada namanya tadi plt.layout. Oke, kalau saya gunakan, ini akan dipaksa space-nya ini akan berdekatan. Bisa diatur space-nya? Bisa. Bisa kita atur di sini space-nya berapa. Layout tadi layout kita tahu pad-nya berapa, kita tambah berapa padding-nya antara dua ini. Kemudian horizontal pad-nya, W pad-nya tuh ini horizontal untuk dalam height, untuk ketinggian, W itu dalam garis. Itu bisa kita atur di sana. Oke. Menambahkan legend. Oke, sebentar. Saya balik lagi ke atas dulu. Ini kita perlu legend. Kalau mau perlu legend, ini bisa kita tambah di sini. plt.legend. Legend itu harus diisi berapa grafik kita? Ada 2. Saya mau di sini yang pertama kita plot adalah noise. Berarti ini measurement, pengukuran, hasil pengukuran. Satu lagi yang ini XY, berarti dalam apa ya? Berarti ini hasil fitting linear. Sebentar. Oke, kalau lupa jangan salah. Harusnya nggak ada masalah. PLT legend, labelnya sudah. Oke. Bentar saya jalankan ini. Oke. Karena tadi Y-nya mungkin berubah. X-nya juga berubah. Kenapa? Karena X baru sudah kita buat di sini. Jadi ketika saya jalankan yang di atas ini, ya, jalankan ini. Berarti X-nya yang terbaca adalah X yang sekarang di memori ya. Di memori berarti X ini. X ini tadi panjangnya adalah segini. Jadi kalau jangan agar tidak ragu, ganti aja X itu dengan variabel waktu, misalkan T. Boleh saja sih. Kita ganti dengan T supaya tidak mengacau nanti. Ini saya buat T waktu. Oke, ini T, ini jadi dan belum saya rubah. T, T, dan T. Tapi variabel barunya adalah waktu di sini. Ini tadi, ini kenapa? Ini pengukuran titik dot kita. Yang merah itu adalah yang kita coba fitting. Oke, sudah dapat satu grafik. Kalau sama dengan MATLAB, boleh saya bilang ini sama, tapi yang seperti ini nggak ada di MATLAB. Ya kan? Ya, kita pakai yang ala MATLAB. Untuk yang hal yang sama juga yang seperti ini. Oke.
Ini saya hapus, saya tambah aja di sini kode baru. Ini yang biasanya kalau kita subplot ya, yang ala MATLAB. Ini sudah kita pakai juga yang ini variabel nanti Y1, Y2, Y3 dan T. Gimana cara kita membuat dengan apanya? Oke. Tetap membuat figure dulu. Figure itu sama dengan plt.figure, sama dengan yang paling awal tadi. Saya punya fix size-nya sama tadi, ukurannya adalah 8 kali 9, 8 inci ke dalam pixel ya, karena untuk DPI-nya, dan 9 inci. Kemudian saya punya sumbu AX, itu namanya adalah plt.subplot. Subplot yang paling atas tadi. Ini subplot. Apa saja isinya di subplot? Subplot sudah ada enrows, encalls, atau tersebut dengan postnya. Ya, kita tahu di MATLAB ini seperti ini, Pak, kan? 3 baris. 3 yang pertama menyatakan 3 baris, 1 kolom, yang satu di tengah, satu yang terakhir adalah posisinya, posisi keberapa. 3 kali 1 berarti kita punya 3 buah kan. Ini 3 baris, 1 kolom. 3 baris, 1 kolom. Ini posisi yang pertama, posisi kedua, ini posisi yang ketiga. Lihat seperti ini. Ini kalau saya buat plt.show, figur sudah dibuat dengan ukuran 8 kali 9, tapi yang nampak nanti hanya yang paling atas saja. Kita show dulu. Ya kan? Nampak paling atas saja. Kalau saya buat akses baru, saya pakai nama yang sama, ada masalah itu. Saya buat yang kedua. Langsung dibuat kan. Kemudian kalau saya copy juga, saya buat yang ketiga. Aksesnya. Terbentuk akses yang ketiga. Oke. Gimana cara menempatkannya? Menempatnya kita harus menggunakan variabel AX ini sebagai objek yang kita instansiate dari ini, subplot ini, plt.subplot 31 ini. Nampaknya kalau sudah agak paham OP, ini sangat enak sekali karena kebanyakan library Python itu dibuat dalam bentuk OP. Itu kenapa ada yang seperti ini. Kalau yang sudah pernah memprogram Java, pasti sangat senang juga untuk pindah ke Python. Oke. Ini AX dot plot, baru dikatakan plot ya. Plotnya adalah AT, Y1. Hadir kan? Kemudian grid-nya AX.grid, baru hadir lagi. Ini yang ala MATLAB. Tapi meskipun ala MATLAB dengan kayak seperti ini, ininya masih berbeda, sama dengan cara yang di atas ini. Equivalent, keduanya equivalent. Oke. Apalagi kalau mau tambah dengan Y labelnya juga bisa. Ini AX dot set, tetap set. Nah, di sini baru keluar kan pilihannya tadi. Bisa menambah aspeknya di sini. Apakah auto scale? Dalam auto scale on ini artinya kedua-duanya, auto scale dalam arah E atau scale dalam arah Y. Sumbunya hilangkan, aksisnya off, aksisnya hidup. Span-nya nih artinya aksisnya. Atau aksis below. Ini banyak sekali pilihannya. Ini semua ini hadir juga seharusnya di sini, tapi yang kita akses itu adalah ininya. Ini indeks keberapa dari si akses ini. Itu yang akan membedakan. Oke. Di sini saya buat set x y label. Y label. Saya kopikan aja yang paling atas supaya tidak menghemat waktu. Kita taruh di sini. Ya, subplot ini. Nah, ini kenapa nggak bisa hilang? Kenapa semua angka hadir di sini? Mau dihilangkan? Maka share X di sini aktif.
tidak aktif. Berarti ketika kita buat plt.figure, shared X ini tidak bisa kita pakai. Nah, di mana ini bisa dipakai nanti? Ketika kita plot dengan cara yang berbeda seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Kita jalankan ini dulu. Semuanya. Nih, tinggal saya copy paste. Oke, bentar. Grade dan sini. Copy paste ini ganti dengan Y3, ini ganti Y2, ini ganti dengan cos. Ini tadi adalah T kuadrat tambah 6T kurang ya, kurang 6T tambah 7. Oke, balik seperti yang sama tadi. Tinggal sumbu X nya di mana? Sumbu X nya tentu di plot yang paling bawah. X.set X label. Kemudian adalah waktu T. Oke. Untuk menghilangkannya, nah, ini agak sedikit untuk menghilangkannya seperti ini. Ini biasanya diset hilangkan dengan X.set X fix labelnya itu harus kita nonaktifkan. Jadi isi dengan list kosong. Kalau saya isi dengan list kosong, hilang. Nah, ini cara main tricky-nya yang pertama. Ya, cara main tricky-nya. Tempatkan di sini. Artinya label dari tick mark ini 0, 2, 4, 6, 8 di plot 31, plot 312 itu kita hilangkan. Juga visualisasi yang sama dengan yang di atas, tinggal sebelum ini kita plt.tag layout untuk memepetkan, balik kan seperti yang tadi. Jadi memepetkan nanti dipaskan nanti dengan ukuran kanvas si figur, sama saja. Ini tergantung. Kalau saya pribadi saya senang yang seperti ini, tapi yang seperti ini bisa saya rubah dengan menggunakan perulangan looping, tidak perlu sebanyak ini harus saya set. Oke. Ini kalau bentuk looping seperti apa? Oke, ini saya copy aja. Ada beberapa parameter lain yang kita tambah di sana. Kita tambah ya. Kalau bagi saya ini efisien, tapi bagi yang lain tergantung di mana yang senangnya nanti. Saya punya Y1, Y2, berarti saya punya Y yang untuk plot itu adalah isinya ini. Oke. Y plot ini tergantung ya. Saya isikan ada 2 isinya. Satu isinya adalah untuk labelnya nanti yang ini, string ini dalam tuple. Kemudian dia punya isinya adalah Y1. Kemudian dia punya tuple berikutnya di index list berikutnya. Saya punya ini. Saya punya nanti Y2. Dan yang terakhir tuple ketiga dalam listnya. Ini list of tuple namanya. Ini saya buat Y3. Jadi si ini tinggal saya loopingkan saja for label koma y ya, y itu di dalam atau ini y, supaya tidak mengganggu yang lain. Label ini labelnya semuanya di tupelnya yang pertama dan nilai plot y nya di yang kedua di dalam y plot. Kedua, baru saya masukkan aksesnya. Oke, di sini aksesnya saya kepengen ini aksesnya mulai dari 0 sampai 1. Oke nya indeksnya boleh saya buat i sama dengan 0, nanti i nya saya tambah plus 1, boleh juga seperti ini, atau y plot ini saya enumerate. Setiap enumerate pasti akan mengeluarkan satu nilai.
keluarkan nilai indeks keberapanya. Ini akses I, baru saya biarkan ini plotnya, plot Y-nya sama, Y-nya yang mana? Y-nya Y yang ini, tebalnya 2. Labelnya, ini aksesnya saya ganti I, semua yang masuk ke dalam looping itu dijorokkan ke dalam, harus berada dalam 4 spasi. Set ya labelnya mana? Itulah label yang di atas, label yang kita create underscore label di sini. Ini I, saya grid, oke, saya masukkan ke dalam. Ini bisa saya buang saja. Oke. Ini tinggal saya buang. Ya, akses 2 tetap waktu kan? Oke. Akses yang paling terakhir. Diharap 3 dapat 1. Hanya isinya 2. Oke. Ini apa yang dipersoalannya? Ini disebut tidak cukup nilai untuk unpack. Diharapkan 3, tapi dari enumerate ini adalah menghasilkan 1. Kenapa? Ketika kita mengenumerate yang seperti ini, dia akan membaca, tidak akan unpack si ini seperti tadi. Tidak akan tercreate. Berarti ini saya bisa sebut namanya item. Baru label ya label tadi saya unpack dari item tadi. Baru dia keluar. Ini harus dipahami apanya masalah enumerating itu ini. Ini di basic item. Oke, sama lagi. Ini kodenya banyak, berulang, artinya redundant ya, tapi ya artinya banyak yang redundant dibuat di sini. Ini sekali saja tapi dengan menggunakan looping, tergantung mana efisien. Oke, ini seperti ini hadir karena bahasa programan Python. Di MATLAB juga kadang ketika membuat seperti ini kita menggunakan looping juga untuk membuat teknik di subplotnya. Oke. Kalau untuk 3 dimensi saya akan ambil aja dari galeri contohnya. Ya standar, saya akan buat apa ya, ini saja. Ini bisa juga memproyeksikan ke bidang atau atraktor Lorentz dari persamaan diferensial. Oke, ini untuk 3 dimensi kita harus tambah satu lagi ini, plot MPL toolkits plot 3D import sumbu 3 dimensi. Ini udah ya. Kemudian di sini apa ini? From matplotlib import CM. CM ini adalah color map. Oke, baru saya ingat ada yang kelupaan saya tadi. Oke, yang di sini kalau kita mau grafiknya ini bagus, warnanya tidak ini, saya pakai BMH misalkan. Berarti ketika sekali saya plt.style, ya kan tadi, ada paling atas tadi kodenya. plt.style use, saya akan gunakan ggplot atau BMH. ggplot lah dulu. Di sini .use saya gunakan ggplot. Maka tampilan grafik saya akan lebih bagus. Nah, ini kita ggplot. Oh, tidak ada gridnya, nggak kelihatan. Saya bisa ganti dengan BMH dulu atau Seaborn contohnya tadi Seaborn. Saya udah punya styling grafik yang bagus. Oh gridnya juga nggak dapat. Saya coba BMH lah. Oh BMH juga tidak nampak. Atau apalagi tadi Seaborn style yang ada tadi yang harus nampak gridnya. ggplot harusnya gridnya nampak nih. Seaborn fix ini. Atau kalau mau yang tableau colorblind. Ya, ini tergantung mana yang disukai saja. Boleh diganti-ganti.
hampir sama saja, tapi gridnya nggak terlalu nampak. Mungkin ada settingan berikutnya. Oke. Nih kalau mau apa, ini ketika itu di set, ini juga akan otomatis berubah karena itu secara global akan dipakai style yang tadi di setiap di satu notebook. Kalau di notebook berbeda tergantung lagi style nanti yang berbeda atau tidak. Oke. Ini kalau di Matplotlib kita perlu ini CM ini untuk si map, color mapnya, color mapping warnanya. Di sini untuk membuat dia jadi grafik di sumbu Z, kita harus buat figurnya dulu, kemudian kita buat jenis namanya proyeksi. Memang lebih agak beribet dibandingkan MATLAB. Dan di sini sumbunya bisa Anda perhatikan di sini. Sumbunya juga tidak ortogonal, dia agak sedikit mengambil perspektif. Itu yang agak berbedanya. Ini yang membuat agak sedikit berbeda. Kalau mau yang tidak perspektif, biasanya 3 dimensi paling bagus itu adalah menggunakan Mayafy tadi. Oke. Ini buat kontur atau membuat surface. Oke, kalau ini aja saya copy. Kemudian saya tempatkan di sini. Saya harus import dari Matplotlib Toolkit, import sumbu 3 dimensi, kemudian saya upload. Langsung upload. Ya, tadi kan tidak pakai show kan? Ya, seperti ini bentuknya. Kalau MATLAB, Anda meskipun pakai MATLAB nanti ini masih putar-putar. Kalau di ini tidak statik saja. Kalau mau yang interaktif seperti itu dengan bokeh nanti. Ya, biasanya Matplotlib ini kebanyakan dipakai untuk yang 2 dimensi saja. Oke. Ini kalau color mapnya, kalau tidak, ini tinggal tambahkan limitnya. Ini tidak mapnya. Tambahkan limitnya saja sebagai batasan dari sumbu plot. Jadi yang untuk ini wajib kita import mplot 3D-nya untuk sumbu 3 dimensinya. Sumbu 3 dimensi ini kita gunakan di sini untuk membuat datanya. Ini datanya sudah ada. Jadi kita kalau di MATLAB ketika bisa plotting biasanya dataset tidak disediakan. Tapi kalau di library Python biasanya dataset tertentu itu sudah disediakan untuk testing. Misalkan untuk dataset yang umum yang dipakai untuk visualisasi, misalkan satu punya puncak, satu punya lembah. Ya, biasanya ini juga dipakai nanti untuk optimasi, misalkan kapan cepatnya gradien itu akan turun ketika suatu fungsi itu bernilai ke global maksima atau di global minimanya nanti. Datanya sudah disediakan fungsinya. Ya. Inilah contohnya yang untuk 3 dimensi. Ya. Oke, bisa kalau yang bagus untuk visualisasi, bokeh juga bisa. Plotly juga bisa. Seaborn ini 2 dimensi seperti yang tadi. Ini bisa silahkan klik link yang tadi, tutorialnya juga ada. Bokeh juga bisa interaktif. Kita bisa membuat dashboard juga tampilan. Kita bisa juga streaming dari audio di notebook artinya. Demosnya kita klik demos. Plotly ini kalau mau yang lebih kualitasnya sangat menarik mata, itu Plotly silahkan dipakai. Plotly itu sangat bagus, interaksinya juga dengan ada 3 dimensi juga ada, grafiknya bagus. Ini paling banyak dipakai orang sekarang untuk data science. Mau 3 dimensi dengan berbagai macam bentuknya bisa diapakan. Subplotnya dengan subplot dengan geographical system juga bisa. Tinggal tahan nggak untuk membuat dengan kode. Dan dia juga bisa punya custom control untuk interaksi. Misalkan saya mau datanya segini, saya mau pilih tahun, saya pilih ini bisa ada di sini. Atau yang pakai animasi, contohnya MRI scan dari kepala, ini juga bisa dengan teknik slicing. Contohnya kalau di robotik bisa juga nih ketika memvisualisasikan workspace dari robot misalkan. Ketika kita mau visualisasi, kita punya 3 dimensi, itu kita slicing dia supaya seperti apa workspace-nya dari bagian paling atas sampai ke bagian paling bawahnya.
kita gunakanlah sumbu Z untuk merubah tampilannya tadi. Ini gratis Plotly, silahkan, banyak contohnya. Grafik-grafik juga memukau mata, menarik sekali pemilihan warnanya. Contohnya ini yang statik ya, ini yang grafik statistik, grafik saintifik yang bisa kita gunakan. Ada heat maps ini biasanya. Ini kalau di vibrasi, kalau bermain dengan MAC, modal asuran ketrian, ini juga bisa dipakai untuk membandingkan apakah modus getar yang kita hitung secara finite element dan kita cari dengan eksperimen itu berkorelasi dia. Ini bisa kita gunakan heat map ini sebagai representasi dari MAC-nya, modal asuran ketriannya. Juga sediakan semua kode juga disediakan di sini, bisa kita copy paste, kita coba, kita modif. Nah, ini hanya untuk plotting. Ini lihat, ini semua toolnya dari sini. Ngecek data 2 buah, wah langsung kan keluar semua datanya. Jadi ketika punya dashboard di dalam tampilan HTML atau browser, ini langsung keluar semua. Ini visualisasi dari apa? Misalnya kan saya punya Violin plot, Violin itu beda ya. Kalau kita punya box plot, misalnya kalau tertarik di statistik, banyak digunakan di manufaktur. Ini nilai median, ini nilai kuartil 25, kuartil 75. Yang di sini nilai max, di sini nilai min, atau letakkan nanti dengan interquartile rank 1/2-nya di Q1 dikurang 1/2 interquartile rank, dan jarak antara 75-25 itu sama nanti dengan nilai 95% confidence interval nanti dengan jarak Q3 kuartil ketiga tambah dengan 1/2 IQR-nya. Itu yang di manufaktur. Masih banyak tipikal datanya. Bisa kita plot scatter seperti apa. Ini kita sebut dengan unjuice atau parallel coordinate. Kalau dia melengkung, unjuice itu seperti apa hubungan antar data itu variabel. Ini banyak dipakai orang statistik nih ketika melihat data. Ini yang tadi mirip dengan yang tadi. Ini kita sebut dengan Sankey diagram. Ya, tadi Sankey di Matplotlib bagus ya untuk representasi apa. Tapi kalau kita buat di Plotly, Sankey-nya seperti ini nanti. Kayak diagram apalah energinya atau apanya ketika menggunakan termodinamika. Ini contohnya. Ini saya punya life ekspektasi, saya punya gross domestic product bruto per kapitanya berapa, ini negaranya sesuai dengan kontinennya apa saja. Semakin besar ini berarti semakin banyak jumlah penduduk dia. Yang hijau ini adalah Cina. Langsung keluarkan kontinennya apa, GDP per capita apa di Hoover-nya, ekspektasinya berapa, populasinya berapa miliar, langsung keluar. Nah, tinggal dipilih aja ini. Lasso select juga bisa, saya memilih yang data yang seperti ini saja. Nah, data itu yang tampil di depan. Saya nggak tahu MATLAB bisa punya kualitas bagus itu tidak. Ini konteks visualisasi. Ini kalau mau lihat perubahan pola dianimasikan. Misalkan di Asia seperti apa, perubahan per kapita, perubahan tingkat harapan hidup kan, misalkan sampai umur berapa puluh tahun harapan hidup paling atas ini pasti Jepang, karena itu yang paling usia harapan hidupnya paling tinggi. Bisa kita buat seperti ini. Menarik sekali. Banyak visualisasi di Python itu yang sangat menarik dan lebih banyak. Ini contohnya kalau mau buat dengan tree map. Ini kalau dia menggunakan Excel pasti ini sudah tahu nih seperti ini. Itu kenapa Python itu jadi incaran untuk sesuatu selain dari R untuk data science. Karena masalah visualisasinya itu sangat banyak yang memukau, memanjakan semua. Bisa digabung dengan apa? Kita punya ini, saya daerah di Quebec di Kanada, ya daerah Laval Quebec di Kanada. Kemudian ada daerah distrik-distriknya, bisa kita warna, misalkan ini tingkat, misalkan kayak COVID kayak apa kan, tingkat warna-warna daerahnya itu bisa divisualisasikan secara apa. Oke. Ini chart-chart yang lainnya, silahkan dilihat di bagian bawah tadi. Oke. Kalau Seaborn itu masih statik, tapi kalau mau interaktif dynamic itu bokeh Plotly, nanti ada hollow view, ada juga alter namanya. Banyak ada 20-an tuh jenisnya. Oke. Mungkin itu saja yang untuk Matplotlib terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Atau kita langsung
bahas contoh yang kemarin untuk saya